Oke. Nah, cuman saya punya kebiasaan gini Bapak Ibu, kalau saya sharing satu materi, biasanya di awal itu saya sharing suatu safety context terkait dengan materi yang akan saya bahas. Saya biasa nyebutnya kalau nggak safety context, bisa safety moment ya. Ini saya sharing safety context yang terkait dengan proses safety information. Eee, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat berbagai macam kecelakaan di belahan dunia ini, banyak sekali kecelakaan itu yang disebabkan karena proses safety information. Salah satunya adalah ini. Salah duanya adalah, Bhopal ya, kemudian juga BP Texas gitu. Tapi saya mau sharing yang ini, ya ini perusahaan namanya Sintron Acrylic Polymer Manufacturing, di bawah Bapak Ibu bisa lihat ya. Dia jadi bikin polimer. Polimer itu adalah bahan pembuatan plastik ya, yang secara umum. Padahal sebenarnya polimer itu aplikasinya besar sekali, cuman yang paling banyak dipakai itu adalah untuk, bikin plastik, bahan bahan baku untuk bikin plastik. Nah, eee, jadi pabrik akrilik polimer ini bikin polimer dengan menggunakan reaktor. Yang namanya pabrik bikin polimer itu, adalah hazardous activity ya, pakai reaktor. Ya, jadi ada sebuah reaksi kimia di dalam reaktor tersebut. Nah, prosesnya itu begini, nanti saya akan kaitkan dengan proses safety information ya, bagaimana kok ini bisa menyebabkan kecelakaan. Meledak gitu pabriknya, menyebabkan 1 orang meninggal dan 14 orang cedera. Dan yang paling jeleknya lagi ya, pabriknya hancur lebur. Kalau pabrik hancur lebur itu udah karyawan nggak dapat gaji, bos-bosnya bisa kena tuntutan hukum, ya kemudian pabriknya itu kalau mau dibangun lagi perlu investasi yang nggak sembarangan, asuransi juga mungkin mikir 2 kali, ngitungnya lebih ketat lagi, preminya lebih tinggi, bla 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 blanya. Akan pusing sekali kalau pabrik hancur lebur ini ya, terutama owner. Pada beberapa kasus pabrik hal-hal kejadian besar gini itu sampai owner-nya bunuh diri. Kayak misalnya kalau Bapak-Bapak pernah dengar yang namanya Piper Alpha, ya itu owner-nya sampai bunuh diri karena nggak tahan anunya, stres karena oil platform kebakar kan, Piper Alpha itu 167 orang meninggal. Oke, nah ini oke, balik lagi ke sintron akrilik. Jadi gini, reaksinya tuh begini, dia bikin polimer, nah polimer ini itu dimasukkan ke dalam sebuah reaktor ya. Nah di reaktor itu cara memprosesnya, cara memproses bahan kimia ini itu kan tertera di manual book dari reaktor ini, dari pabrik ini. Nah itulah namanya proses safety information. Nah, dari proses safety information-nya ini, prosesnya itu adalah ada 2 step, ya. Step pertama itu suatu bahan kimia bernama akrilik monomer dicampur dengan sebuah solvent, dimasukinlah ke sini, ke reaktor ini. Diaduk, kucluk 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 gitu kan, ini kan ada steering steering aduknya kan sih kan, biasanya kalau reaktor itu kan dalamnya ada steering aduknya supaya, rata dan supaya panas yang timbul di dalam reaksi itu juga nggak terfokus pada satu titik aja, itu bisa berbahaya, bisa merusak reaktor. Nah, itu reaksi pertama, jadi dimasukkan dulu akrilik monomer sama solvent. Bapak nggak usah pusing ya apa itu akrilik Bapak Ibu nggak usah pusing apa itu akrilik monomer sama solvent, karena ini saya cuma pengen menjelaskan anunya aja kejadiannya. Nah, kemudian, kedua bahan kimia tersebut itu dipanaskan dengan, steam jacket. Steam jacket-nya itu ada di sekitar dari reaktor ini, ya, saya gambarkan di gambar berikutnya. Nah, inilah, ini ada steam jacket-nya. Nah, setelah mencapai, temperatur tertentu, akan terjadi reaksi antara 2 bahan kimia tadi, solvent sama akrilik monomer tadi, menjadi suatu reaksi yang namanya reaksi eksotermik. Nah, reaksi eksotermik itu adalah suatu reaksi kimia yang dia akan memproduce heat, memproduce panas. Karena dia memproduce panas, akhirnya cairan di dalam sini itu menguap, dan uap panasnya ini ditangkap di sebuah kondensor, ini di atas. Ya, kondensornya tuh ini. Saya sedikit cerita teknis sedikit ya, karena yang namanya proses safety itu sangat terkait sekali dengan teknis. Ini ada kondensor. Nah, kemudian uap tadi karena didinginkan sehingga menjaga temperatur yang ada di dalam reaktor itu. Dan kalau sudah selesai produknya, dan kemudian setelah temperaturnya diaduk agak lama gitu ya, berapa jam, ditambahkanlah namanya yang ditambahkan lagi akrilik monomer dalam jumlah cukup banyak dan kemudian diaduk sampai berapa jam produknya selesai jadi. Nah gitu, itu prosesnya. Oke, nah kita kalau bicara dengan proses safety information sih ya Bapak Ibu. Kalau kita mengelola sebuah pabrik ya, apapun itu pabrik mulai dari yang potensi bahayanya relatif rendah, kayak misalkan pabrik mobil atau, misalnya pabrik apa ya, pabrik handphone gitu ya. Manufacturing plant yang anu lah, yang nggak mengelola bahan kimia, sampai pabrik-pabrik yang mengelola bahan kimia yang berbahaya misalkan kayak refinery, petrochemicals, pabrik bikin pestisida dan lain sebagainya, itu perlu informasi proses. Informasi proses, yang harus dilakukan, temperaturnya berapa maksimum, berapa minimum, berapa prosesnya, bagaimana nyampurnya, di sini lalu diapain, di sana lalu dibagaimanain. Itu harus ada informasi itu. Nah, informasi itu ada di mana-mana biasanya, ya. Dan kadang-kadang scattered. Nah, ada di orang production, ada di orang maintenance, ada di orang engineering, bahkan kadang-kadang ada di gudang yang nggak jelas. Nah, informasi itu sesuatu yang sangat vital ya dalam implementasi safety. Dan challenge-nya adalah bagaimana memastikan kita mempunyai informasi yang benar terkait safety di waktu yang tepat.
Karena sering sekali informasi tersebut sudah berubah karena adanya change di lapangan. Nah, kalau misalkan ada change di lapangan, salah satu elemen PSM yang perlu dijaga itu adalah manajemen of change. Nah, biasanya salah satu rekomendasi dari manajemen of change kalau terkait dengan pabrik petrochemicals ada perubahan jalur pipa misalnya. Itu adalah drawing PNID-nya diupdate, misalnya kayak begitu. Ya. Nah, untuk bisa itu perlu namanya operational discipline. Nanti kapan-kapan kita bicara ya topik operational discipline. Ya, Pak. Siap. Kemudian berikutnya adalah jawabannya, informasi ini itu semua harus tersedia, harus segera tersedia. Tujuannya adalah untuk mengelola keselamatan kerja. Simpelnya aja contohnya gini, kalau ada perbaikan repair pada sebuah reaktor, bagaimana kita tahu sumber-sumber energi, sumber-sumber bahan kimia yang masuk ke reaktor tersebut di lockout take-out-nya dari mana? Nggak bisa kita ngeliat dari lapangan, karena sistem pipa di lapangan itu begitu ngejelimet. Kita ngelihatnya dari drawing. Ya, informasi itu. Terus juga untuk mengolah supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan, supaya tidak terjadi kerusakan pada fasilitas pabrik, dan yang paling penting adalah supaya business interruption-nya itu tidak terjadi. Ya, kalau business interruption sudah terjadi, seperti yang pabrik tadi, akrilik tadi, hancur lebur, zero income, karyawan mungkin bisa dipecat, para bos-bos bisa kena tuntutan hukum. Waduh, ribet sekali semuanya urusannya jadinya. Ya, so it's process safety information. Oke. Nah, kalau kita bicara proses safety information, itu sebenarnya adalah bagian dari proses safety management (PSM). Kan kalau kita berbicara safety ya secara umum nih ya, nah ada beberapa yang mengkategorikan safety itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah behavior safety atau occupational health and safety atau office safety, ada yang bilang gitu ya. Terus ada yang satu lagi namanya proses safety management. Nah, proses safety management ini adalah safety terkait dengan proses di pabrik. Proses safety management, kalau kita berbicara OSHA, itu ada 14 elemen, seperti yang Bapak-Bapak bisa ngelihat di sini. Mulai dari employee involvement, sampai yang terakhir adalah trade secrets. Manajemen komitmen ini bukan elemen PSM, tapi ini harus ada dulu sebelum PSM ini jalan. Ini manajemen komitmen, ini adalah elemen pertama dari behavior safety. Ya, so ini 14 elemen PSM. Nah, 14 elemen SPN ini harus dioperasikan, supaya pabrik itu bisa beroperasi dengan baik, dan salah satu elemennya itu adalah proses safety information di sini. Ini cara membaginya OSHA ya. Kalau dulu waktu saya di DuPont, cara membaginya itu juga 14 elemen, cuma tidak ada employee involvement, yang ada adalah management of change-nya dibagi menjadi 3. Management of change subtle change equipment, management of change process, sama management of change people. So jadi totalnya sama 14. Nah, kalau di DuPont, proses safety information ini adalah elemen number 1. Gitu. Karena dengan proses safety information ini, elemen yang lainnya bisa jalan gitu. Kalau ini tidak up to date, tidak ada, nggak benar gitu, yang lain mungkin bisa jalan tapi nggak benar jalannya gitu. Nanti kita akan bahas seperti itu, koneksinya bagaimana. Oke, so jadi ada 14 elemen, dan elemen yang di sini yang penting dari semuanya ini, salah satu yang penting dari semuanya ini adalah proses safety information. Nah, proses safety information itu memastikan bahwa informasi mengenai proses operasi, informasi berbahaya yang ada di sini, informasi mengenai drawing, peralatan, dan sebagainya, itu harus ada, harus akurat, harus lengkap, harus relevan, harus up to date, dan salah satu hal yang penting juga harus bisa diakses oleh karyawan yang memerlukan. Gitu. Saya sharing satu best practice ya, Bapak-bapak, waktu saya di DuPont. Saya pernah buka dokumen di intranetnya DuPont ya, engineering ya, gitu. Itu saya bisa loh tahu di pabrik misalkan yang di Delaware sana, di Amerika sana ya, pabrik yang bikin apalah gitu ya, saya lupa waktu itu. Pipa yang segmen ini bahannya apa, schedule berapa, saya bisa tahu dari intranet. Sebegitu hebatnya itu waktu itu, disiplinnya mereka membuat berbagai macam informasi yang sangat akurat. Nggak berapa lama engineering-nya terus diblok ya. Nah, karena cuma bisa orang-orang engineering aja dan perlu izin gitu. Karena waktu itu saya bukan orang engineering ya, tapi ada relate kayak gitu, saya sempat buka-buka. Saya bisa ngeliat itu bahannya apa, schedule-nya apa, stainless steel kah, atau misalkan bahan apa, carbon steel biasa, ya schedule-nya berapa, ada di situ. Ya, so ada, akurat, lengkap, relevan, up to date, dan bisa diakses. Bayangkan kalau untuk orang-orang yang di lapangan perlu akses informasi tentang ini, prosesnya bagaimana ya, itu ya ngelihatnya dari dokumen ini. PSI itu apa? Ya, ini merupakan fondasi dari proses safety management system. Digunakan sebagai input untuk elemen PSM yang lain, dan PSI ini merupakan informasi relevan yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan material dan proses berbahaya. Kemudian, dokumennya itu harus disimpan dan dijaga oleh area kerja yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan pabrik. Nah, kenapa kita perlu PSI? Ya, PSI ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi penting, yaitu tentang peralatan dan proses pabrik agar berjalan dengan baik. Nah, peralatan pabrik ini itu perlu gambarnya. Kalau dulu Bapak-bapak dan Ibu ada yang pernah kuliah di teknik mesin atau teknik elektro, itu kan suka gambar kan, gambar mesin gitu kan, yang pakai kalkir gitu kan, diarsir, mesinnya dibelah dalamnya sehingga orang tahu dalamnya itu kayak apa. Nah, itu maksudnya. Itu salah satu dokumen PSI, ya, yang kita ngalkirnya sampai 2 hari nggak tidur, karena kalau tidur kalkirnya melengkung gitu kan.
Terus kemudian mengetahui bahan kimia berbahaya yang digunakan di pabrik, ya. Dokumen KI bahan kimia di pabrik tersebut. Prosesnya bagaimana? Proses berbahaya apa saja? Oke, sebentar, internet saya unstable. Oke. Dan kemudian Ya, juga, kayaknya hilang-hilang sebentar, Pak. ya, tadi ada notification unstable, Pak. Jadi ya oke lah. Kadang-kadang mungkin lagi. Sekarang kedengaran Pak Putra ya? Lanjut, lanjut. Ya. Beneran, Pak. Nah, terus poin yang ketiga, di dokumen PSI itu, di elemen PSI ini juga disebutkan hazard terkait bahan kimia atau hazard yang lainnya ya, terkait penggunaannya atau penyalahgunaannya. Nah, penyalahgunaan ini bukan berarti misalkan disalahgunakan, ya bisa jadi ya, misalkan ada orang yang iseng gitu. Tapi yang maksud penyalahgunaan di sini itu adalah kita nyebutnya tuh apa? Pencampuran yang tidak diharapkan, ya. Bahasa Inggrisnya itu apa? Inadvertent mixing. Contoh inadvertent mixing itu adalah kalau Bapak Ibu pernah menganalisa insiden Bhopal, ya. Insiden Bhopal itu disebabkan di India ya, yang mati 3.000 orang secara official, tapi sebenarnya unofficial disebut katanya 10.000 orang mati. Itu karena rilis bahan kimia berbahaya yang namanya metil isocyanat yang dipakai untuk bikin pestisida. Kecampur air gitu. Kecampur air karena ada orang cleaning service. Jadi ini underground tank. Jadi ini pun dari reportnya itu disebut most likely ya pencampuran airnya. Jadi nggak tahu sumbernya dari mana, tapi diperkirakan dari seorang yang melakukan cleaning di bagian atas tangki itu, airnya ngerembes masuk, nyampur ke tangki metil isocyanat, mendidih eksotermik ya, di situ ada korosi, korosi jadi katalis, akhirnya ngepop ke dalam safety valve ngepop ke scrubber, scrubbernya nggak jalan, udah apa bahan kimianya nyebar kemana-mana. So itu inadvertent mixing, mixing yang tidak diharapkan ya, atau penyalahgunaan. Nah, kemudian juga di proses safety information ini itu disebutkan proses kimia yang diinginkan atau proses kimia yang tidak diinginkan. Termasuk juga PSM critical equipment dan desain basisnya. Nanti ada sedikit slide menjelaskan apa sih PSM, bukan sedikit, banyak, cukup banyak, apa itu PSM critical equipment dan bagaimana desain basisnya. Karena ini penting sekali, Pak, PSM critical equipment ya. Dan kemudian mencegah terjadi insiden katastrofis. Nah, ini fungsinya PSI. Ya, tujuannya. Insiden itu ada insiden yang misalkan kayak orang jatuh, sandung ya, slip, trip and fall, itu behavior incident, behavior safety incident. Tapi kalau yang namanya insiden udah terkait dengan proses safety, coba deh Bapak Ibu perhatikan deh. Itu sifatnya tuh sangat jarang dan katastrofis kalau kejadian, ya. Yang tadi saya sharing tadi tentang polimer, pabrik polimer, BP Texas, Bhopal, dan mohon maaf juga termasuk yang kemarin Balongan, ya. Itu insidennya katastrofis. Blar gitu kejadian. Jarang, tapi begitu kejadian ngeri banget ya. Nah, itu terkait dengan proses safety. Dan terkait dengan proses safety itu terkait dengan proses safety information. Salah satu elemen dari proses safety itu tadi. Pentingnya PSI. Tadi sudah disebut pondasi untuk PSM elemen PSM yang lain ya. Dan kalau PSI ini tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dikomunikasikan, tidak dibuat supaya menjadi up to date terus-menerus, maka bisa menyebabkan suatu kesalahan. Kesalahan ini bisa menyebabkan suatu insiden, baik itu near miss atau cedera kepada orang, atau misalkan aset yang hancur lebur, kayak yang tadi saya jelaskan satu klien saya yang namanya IRPC, yang kolomnya meledak, itu nggak ada korban jiwa, tapi pabriknya hancur, gitu. Yang hancur cuma pabriknya. Alhamdulillah itu mungkin pas lagi nggak ada orang kali ya gitu. Tapi getarannya waktu saya tanya sama orang di sana tuh, getarannya gimana sampai sini Pak, besar sekali gitu, dia bilang begitu. Dan kemudian konsekuensi kalau PSI tidak dijaga itu adalah terlepasnya suatu material berbahaya. Kasusnya adalah metil isocyanat tadi ya yang di Bhopal. Mungkin kasus yang lain adalah kalau ada pabrik yang mengolah amoniak. Amoniak itu hati-hati Bapak Ibu ya. NH3. Anda tahu ya amoniak? Amoniak itu gampangnya adalah kalau Anda ke WC pipis nggak usah disentor, nah itu bau amoniak. Tapi dalam volume yang kecil. Tapi ini kalau amoniak dalam volume 20.000 ton bocor, waduh baunya tuh mata perdih Pak. Baunya tuh menyengat gitu ya. Itu di level yang saya pernah mencium itu dan level saya masih bisa bernafas gitu loh. Saya nggak kebayang kalau misalkan yang rilisnya dalam jumlah besar mungkin mata saya udah nggak bisa ngelihat gitu kali ya. Dan baunya menyengat sekali. Dan kemudian juga bisa mencegah terjadinya suatu penundaan yang tidak perlu. Dan sekali lagi dengan adanya PSI, dengan adanya guideline yang jelas, itu akan mengurangi godaan orang-orang untuk melakukan shortcut. Ya. Hazard of materials. Kita bahas ini dulu ya, hazard of materials. Nah, kita harus tahu material yang digunakan di pabrik kita, ya, hazardnya apa saja. Itu harus tahu. Hazard of materials itu adalah dokumen dan informasi terkait hazardous materials, material berbahaya. Ini harus dijaga dan harus disimpan dan di up to date, ya. Dan kemudian harus diketahui di mana bahan-bahan tersebut digunakan, di bagian proses mana aja. Di reaktor ini temperaturnya berapa, itu bahan kimia apa saja, kemudian pada saat di storage and production apa saja. Nah, itu harus diketahui, disimpan di mana, bahan kimianya apa saja.
Cara yang paling gampang untuk mengetahui hazard dari sebuah material itu adalah safety data sheets ya. Saya kira juga Bapak dan Ibu sudah cukup familiar ya dengan safety data sheets ini ya. Terus ada bahan setengah jadi. Nah, bahan setengah jadi ini biasanya yang membuat analisa hazard materialnya ini adalah orang lab. Ya, kemudian ada bahan buangan dan kemudian juga bahan jadi. Kalau bahan jadi, ya pabrik itu harus bikin MSDS-nya. SDS-nya. Dan kemudian buatkan informasi yang jelas, bahan mudah terbakar, bahan beracun dan reaktif. Nah, jadi hazard of materials ini salah satu bagian dari PSI dan kita bisa tahunya itu adalah dari safety data sheet ini tadi. Ya, jadi dengan tahu bahan kimia apa yang dipakai di situ, kita tahu, oh ini bahaya nih. Ya, apalagi kalau misalkan nanti suatu saat Bapak-Bapak ada yang memproses suatu bahan kimia yang namanya fosgene, fosgene tulisannya gitu ya. Atau tadi saya sebutlah metil asosianat atau dioksin. Dioksin deh yang sering. Bapak-Bapak Ibu pasti sering mencium dioksin. Caranya kalau Anda pengen tahu dioksin, mencium dioksin gampang. Beli aja botol mineral, bakar. Apinya kan warna merah, asapnya warna hitam gitu kan, cium. Wah, itu baunya sangat menyengat, itulah dioksin. Nah, dioksin itu apa? Anda buka safety data sheet-nya ntar. Silakan, ya. Demikian juga dengan fosgene. Kalau misalkan Anda bikin pestisida, ada bahan kimia namanya fosgene, atau suatu saat misalkan Anda melakukan audit gitu ya, audit ISO atau apalah ke lapangan, terus pabrik ini punya fosgene. Ya, saran saya sih, kalau bisa sih jangan deket-deket deh, gitu. Kalau nggak perlu-perlu amat gitu ya. Karena fosgene ini kalau bocor, Bapak Ibu, begitu Anda terkena sedikit aja, Anda cuma lewat gitu ya, lewat, nggak diisep gitu, cuma lewat set gitu. Kalau Anda tidak ditolong dalam emergency response yang ketat dalam waktu 24 jam, bisa mati. Fosgene. Ngeri itu bahan kimianya. Nah, untuk bisa tahu itu dari mana SDS. Oke? Karena itu kalau misalkan, Pak Broto, yes, izin Pak Broto. yes, sir. Ini sebelum kejauhan, ini ada pertanyaan dari Pak Effendi. Apakah Boleh. PSI itu part of SOP atau dokumen yang berdiri sendiri? Oke, part of SOP atau dokumen yang berdiri sendiri. Gini, Pak. Yang namanya PSI itu sebenarnya bisa terkait juga sama SOP. Ya, jadi gini, kalau misalkan Anda beli genset lah gitu ya. Gensetnya misalkan yang besar gitu, yang ukuran 10 megawatt. Besar itu kan. Kan Anda misalkan mereknya ya, kan ada banyak merek ya, ada MAN, ada Wärtsilä, terus itu yang gede-gede sih yang saya tahu ya. Nggak tahu Caterpillar bisa sampai 10 megawatt apa enggak. Tapi misalkan yang familiar lah, misalkan saya beli Wärtsilä. Nah, waktu Anda pasang itu, kan dari si Wärtsilä-nya handover ke Anda buku manual kan. Nah, buku manual itu kan menyebut bagaimana prosesnya di dalamnya. Olinya apa saja yang mesti dipakai jenisnya. Bagaimana kalau membersihkan silinder liner, flushing, melepas apa dan lain sebagainya. Ya kan, itu kan ada buku manualnya. Nah, buku manual itulah PSI-nya diesel engine tadi, gitu. Nah, dari buku manual ini, Anda bisa get a lot of information. Termasuk misalnya contoh, Anda mau bikin prosedur untuk mengganti oli. Oke, Anda bikin SOP ganti oli. Nah, SOP ganti oli yang benar caranya gimana itu dari manual book itu tadi, dari PSI documents itu tadi, gitu. So, jadi kurang lebih seperti itu, ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya bagus. Tadi menyebut dengan SOP dokumen terpisah atau SOP, tapi nanti sebenarnya di bagian belakang itu saya akan jelaskan keterkaitan PSI ini sama SOP itu seperti apa juga nanti ada slide-nya, gitu. Oke, lanjut Pak Kurang lebih Broto. seperti itu, Mudah-mudahan ya. cukup menjawab ya Pak Effendi. Yap, Nanti dijelaskan di bagian belakang. baik. Kemudian material berbahaya dalam PSI itu tadi sudah disebut ya, dapat berupa suatu substansi, campuran, senyawa dari bahan baku, produk akhir, produk samping, residu, produk setengah jadi. Oke, so semuanya harus diidentifikasi. Proses kimia itu, yang namanya proses kimia itu ada reaksi bahan kimia ya. Biasanya itu ada beberapa kategori. Kategori yang umum itu ada dua. Yang pertama adalah exothermic reaction, yang satunya nggak saya tulis di sini, namanya endothermic reaction. Kalau exothermic reaction itu pada saat reaktan ini bercampur, ya, kemudian ada energi yang teraktivasi di sini, sehingga menjadi sebuah produk. Endothermic reaction sebaliknya, dia justru menyerap energi. Kalau ini rilis energi, endo menyerap energi, ya. Nah, contoh energi exothermic reaction yang umum itu adalah metan bercampur dengan O2, ketemu sumber panas, dia akan menghasilkan CO2 sama H2O plus panas, ya. Yang menyebabkan itulah ledakan apa dan sebagainya. Ya, ini exothermic reactions yang tidak terkontrol. Sebenarnya yang namanya exothermic reactions itu bagus. Exothermic reaction yang paling mudah adalah Anda melihat itu pembakaran bahan bakar di mesin mobil Anda. Ya, itu terkontrol. Exothermic reaction terkontrol. Jadi reaktannya adalah bahan kimia dicampur oksigen, meledak, ada apinya gitu ya, terus keluarlah energi berupa putaran roda atau misalkan genset gitu ya. Itu berupa energi mekanis, merubah energi kimia menjadi energi mekanis.
Itu exothermic reaction, menghasilkan panas, tapi terkontrol. Nah, kalau exothermic reaction ini tidak terkontrol, itu yang kejadian seperti gambar sebelah kanan ini. Ini adalah kejadian pada saat BP Deepwater Horizon kebakar. Ya, jadi ada satu yang tidak terkontrol gitu, kebakaran metan gas ketemu dengan oksigen, ada sumber las meledak, akhirnya terjadilah energy release. Exothermic reaction. Kebanyakan ledak-ledak itu ya ini exothermic reaction. Termasuk exothermic reaction itu yang tadi saya kasih contoh di atas ya, di safety contact, acrylic polymer tadi itu, sintron acrylic polymer. Jadi setelah dia dipanaskan pakai uap, ya, dia menjadi ada reaksi sendiri yang menimbulkan panas, tapi panasnya ditangkap sama pendingin tadi, kondenser. Kondensernya mendinginkan dan membalikan hasil reaksinya tadi ke dalam reaktor sehingga temperatur dalam reaktor terjaga. Cuman karena volumenya berlebihan karena ngejar itu tadi produksi yang dibikin dalam satu batch dalam jumlah yang besar, kondensernya nggak bisa mendinginkan lagi. Ya, akhirnya exothermic reaction ini energinya rilis tidak terkontrol oleh si kondenser. Panas, 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 akhirnya meledak. Oke. Nah, kita bicara reaksi kimia ya. Reaksi kimia yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan konsumsi reaktan yang tidak terkontrol. Reaktan itu ya yang bereaksi di situ gitu ya. Kemudian terlepasnya energi yang tidak terkontrol ke area sekitar. Timbulnya produk yang tidak terkontrol, gas, racun, asap, ya ledakan. Nah, kalau energi tidak terkontrol itu dapat menyebabkan timbulnya gelombang ledakan. Penguapan bahan, kalau gelombang ledakan ini contohnya banyak lah ya. Termasuk mungkin mohon maaf yang di Pertamina Balongan ya, itu konon terasa sampai berapa cukup jauh ledakannya. Kemudian penguapan bahan kimia cair, contohnya adalah yang yang di India tadi bopal ya. Kemudian energi tidak terkontrol itu dapat meningkatkan temperatur. Ya, kalau meningkatkan temperatur ini bisa menyebabkan tekanan di dalam reaktor atau di dalam reaktor itu makin tinggi. Reaktor itu besi loh, Pak, besi karbon steel atau kadang-kadang karbon steel di dalamnya dilapisin gelas lain gitu ya. Itu tebelnya tuh bisa lebih dari 3 senti gitu loh. Tapi kalau namanya temperaturnya naik, pressure-nya naik, ya dia kayak ditekan akhirnya rupture. Kemudian bisa meningkatkan rasio reaksi, kemudian bisa menginisiasi reaksi lain, melewati batas ketahanan konstruksi material, ya. Kemudian memberikan tekanan yang dapat merusak vessel, pipa, dan lain sebagainya, pecah. Ya. Nah, kalau sudah pecah, pipa, vessel, dan lain sebagainya itu besi. Kalau dia pecah, pecahannya itu udah terbang kayak misil. Ya, kebayang deh kalau kena kepala gimana. Ya, dengan tekanan sedemikian tinggi. Dan kalau di tengah pabrik, itu kayak misil nyebar ke seluruh pabrik, ngerusak pipa, ngerusak tangki yang lain, yang ngerusak sistem-sistem yang lain, bahkan bisa sampai kena ke control room, blasting habis. So, itu kalau reaksi yang kimia yang tidak terkontrol. Karena itu, di dalam dokumen PSI, itu harus jelas reaksi kimia yang terkontrol itu bagaimana. Sekarang kita berbicara tentang data insiden, terkait hazard reaksi kimia yang tidak terkontrol. Ini sebenarnya datanya cukup tua sih, ya, tapi saya belum ketemu data yang the latest ya, hanya mungkin ini bisa dijadikan sebagai reference. Yang pertama, kalau kita ngelihat insiden terkait reaksi kimia sebuah pabrik, kalau kategori insidennya, itu yang paling besar itu adalah fire. Yang kedua adalah toxic gas release. Fire, tahu lah ya, fire kebakaran, meledak. Toxic gas release itu ya terlepasnya gas beracun, seperti yang di CVSO tadi terlepasnya dioksin. Kalau di Bhopal terlepasnya metil asosianat. Mungkin kalau ya saya nggak tahu ya, mungkin di Indonesia belum pernah ya. Cuman kemarin saya dengar tuh ada tuh di Thailand katanya ya ada pabrik yang mengolah plastik atau gimana tuh kan kebakar meledak, asapnya menimbulkan gas beracun ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fire dan explosion and toxic release. Oh, ini gabungan nih. Ya, ini yang ini gabungan. Kalau ini sendiri-sendiri, yang ini gabungan. Nah, ini hazardous liquid spill. Ya, hazardous liquid spill. Ini contoh kalau hazardous liquid spill ini yang ada adalah mungkin ya kayak Fukushima. Terus atau mungkin Exxon Valdez ya, kapal tanker. Nah, kemudian kalau dilihat dari profil industrinya, kalau kita berbicara tentang insiden terkait dengan reaksi kimia, itu paling besar tuh chemical manufacturing, petrochemicals lah, petrokimia. Bikin pestisida, bikin pupuk, bikin aditif, refinery, ya itu termasuk sebenarnya petrochemicals gitu. Kemudian yang lainnya itu others. Nah, others-nya ini dibagi-bagi lagi, yang paling besar itu adalah bulk and storage handling. Ini tank farm, ya, bulk and storage handling, tank timbun lah misalnya gitu. Ada terus petroleum refinery, ada waste processing, ada storage dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau dikategorikan dari jenis bahan kimianya ya, kalau kita bicara tentang reaksi kimia itu paling banyak number of incident ya, ini bukan skala insidennya tapi number of incidentnya. Itu melibatkan asam, kemudian oxidizer, monomer dan seterusnya. Dan kemudian kalau ngelihat dari peralatan proses yang terlibat ya, itu kecelakaan kerja terkait ledakan atau insiden lah terkait reaksi kimia, itu yang paling besar penyebabnya adalah peralatannya karena reaktor. Yang namanya reaktor itu pasti di situ ada tekanan tinggi, ada temperatur tinggi, biasanya begitu, ada bahan kimia di situ. Kemudian ada storage equipment, ada other process equipment, storage drum, dan sebagainya. Ya, so ini ada data-datanya yang cukup bagus ya.
Mungkin bisa jadi juga salah satu hal yang kita bisa sharing gitu kepada orang-orang bahwa misalnya tempat Anda ada, reaktor gitu ya, ini bisa dijadikan salah satu bahan untuk diskusi, "Hati-hati Pak, reaktor ini itu kalau di dunia itu menyebabkan 25% kecelakaan ledakan, kecelakaan akibat reaksi kimia." Sampaikan. Mungkin bisa ceritakan satu atau 2 kasus termasuk yang kasus tadi di awal saya ceritakan itu bisa diceritakan sebagai salah satu untuk improve awareness juga Pak, ya. Sharing-sharing insiden kayak begitu, itu bisa dicari kok di Google banyak informasi kayak begitu. Proses safety information manual, ya, itu menjelaskan hazard reaksi kimia untuk semua proses dan operasi. Kalau kita tadi kita bicara di poin yang kedua ya, equipment design proses desain basis sama proses kimia. Jadi di proses safety information manual ini, eee, manual dari anulah, vendor ya, dikasih gitu ya. Saya pernah gitu waktu di IRBC kemarin gitu yang tadi saya cerita, ada sebuah pabrik refinery meledak. Waktu saya diminta untuk melakukan screening proses hazard analysis, "Saya boleh dong minta proses safety information-nya terutama desain basisnya itu kayak apa sih?" Saya dikirim Pak, dikirim di area yang mau kita lakukan yaitu tadi studi hazardous ops atau studi PHA, screening PHA tadi ya. Saya pelajari di situ. Saya print kertasnya dalam bentuk A3 PNID-nya gitu ya di rumah, saya pelajari satu-satu, saya paham. Saya ngerti, padahal saya belum pernah ke lapangan. Cuman karena memang background saya teknik mesin ya, jadi saya juga agak paham gitu. Saya ngelihat legend dari PNID-nya seperti apa. Oh ini kompresornya di narasinya kayak apa, itu bisa dilihat gitu ya. Jadi di manual itu menjelaskan hazard reaksi kimia untuk proses dan operasinya, bagaimana stabilitas panas dan kimianya, bagaimana ketidaksesuaian kimia dan materialnya ya, data termodinamikanya dan reaksi kinetiknya, pembentukan material yang reaktif dan tidak stabil, pembentukan racun atau material yang mudah terbakar dan lain-lain, gitu. Oke, nah itu hazard dari reaksi kimia. Di proses safety information, kita juga bisa melihat hazard yang lainnya, yang non-chemical. Misalnya, hazard mekanik terkait dengan pergerakan peralatan atau otomasi. Misalkan, hazard mekanik yang paling gampang dilihat itu paling banyak ya, itu rotating equipment. Turbin, genset, pompa, itu kan ada anunya kan, ada rotating equipment-nya kan. Ya, itu hazard terkait dengan pergerakan peralatan dan otomasi. Nah, kalau genset itu ada anunya reciprocating pistonnya di dalam, ya, turbin itu putarannya tinggi sekali. Oke, kemudian hazard yang lain, terlepasnya atau timbulnya suatu energi tersimpan yang tidak terkontrol. Nah, energi tersimpan yang ada di pabrik itu biasanya ya, pertama pressure vessel, tabung bertekanan, tangki bertekanan tinggi, baik itu udara, apalagi gas, ya. Udara aja kalau udah di atas, saya lupa batasnya berapa ya, di atas 1 bar atau di atas 2 bar, itu udah kategorinya tekanan tinggi. Maaf saya lupa definisinya. Ya walaupun udara. Ya itu suatu energi tersimpan, ya. Nah, itu kalau nggak terkontrol kelepas itu bisa pecah. Pipa pipa misalnya ya, pipa bertekanan, pipa gas bertekanan, ada beberapa pipa gas yang di upstream itu mencapai 1000 PSIG tekanannya. Bandingkan, kayak tekanan ban mobil kita tuh 30 PSIG. Ya ini kalau tekanan gas di upstream gas lagi, mobil kita kan cuman kan, oksigen biasa kan, udara, atau enggak kadang-kadang di sini nitrogen, ya 30 PSIG. Ini tekanan gas. Gas itu adalah metan. Kalau di Indonesia metan ya, yang sangat mudah terbakar, tekanannya 1000 PSIG. Nah itu kalau nggak dikontrol, itu sebuah energi yang lepas gitu. Terus energi lain yang harus dijaga, itu adalah kapasitor kalau listrik. Ya, kemudian energi yang lain yang harus dijaga itu adalah biasanya pegas. Di pabrik itu ada pegas. Pegas itu energi potensial loh. Yang kalau kita ngelepasnya sembarangan itu bisa menonjok orang yang lepas dan bisa mati. Kan pegas di pabrik kan bukan pegas yang kecil-kecil. Pegasnya yang gede-gede misalkan satu penahan vibrasi suatu peralatan gitu ya di pondasinya itu kan ada pegas. Nah, itu adalah beberapa hazard lain yang perlu diperhatikan dan itu kita bisa tahunya itu dari dokumen PSI. Kemudian high energy rotating equipment. Rotating equipment high energy ini biasanya genset yang gede gitu ya. Itu ada roda gayanya, ada roda gilanya, ada flywheel-nya. Atau misalkan rotating equipment lain yang gede itu adalah turbin, ya. Di situ ada gaya sentrifugal, di situ ada massa. Terus apa lagi ya kalau high energy rotating equipment yang saya paham, yang saya ingat itu cuma 2 itu, tapi mungkin ada yang lain lah ya yang bisa Bapak juga tahu. Ya, kemudian sistem suplai bahan bakar dengan volume dan tekanan rendah. Sorry ini ada yang salah dikit ya. Dan tekanan rendah. Oke, kemudian temperatur ekstrim ya, hazard terbakar oleh cairan. Kalau temperatur ekstrim panas itu gampang lah ya, di pabrik baja atau misalkan ya di reaktor lah, reaktor itu biasanya temperaturnya tinggi gitu. Jadi jangan deket-deket panas, kalau pegang juga panas, kadang-kadang di situ dikasih notifications, area boiler ya. Kemudian benda padat atau permukaan peralatan ya, panas, dingin, material kriogenik atau minyak panas. Nah, material kriogenik ini juga hati-hati Bapak Ibu, ini material yang sangat dingin sekali. Biasanya material kriogenik ini adalah nitrogen cair. Nah, nitrogen cair itu banyak sekali dipakai di pabrik, kayak misalkan beberapa pabrik heavy equipment, sama pabrik kendaraan bermotor, biasanya dia tuh yang sophisticated ya, kendaraan bermotor yang sophisticated, yang saya ngelihat sih kalau di film itu ada misalkan kayak pabrik mobil Bugatti gitu ya. Itu ada komponen yang mesti didinginkan sehingga dia menyusut.
dan kemudian dipasang di posisinya, lalu begitu nanti dia akan kembali ke temperatur normal, dia akan mengembang dan kunci di situ. Nah, untuk mendinginkan itu dia dicelup di dalam nitrogen cair. Nitrogen cair ini, itu jangan sekali-kali kita pegang. Lalu kita pegang, truk, jari kita, entar begitu kita angkat, jari kita disentil tuh, piar, hancur. Hancur, ya. Jadi, wah, ya mungkin sakit banget lah pasti ya. Dan kemudian minyak panas. Kemudian hazard terkait tekanan dan vakum dari gas ya, cairan atau material padat. Nah, itu juga beberapa hazard yang non chemicals yang perlu diidentifikasi dan itu ya itu tadi dari dokumen PSA itu tadi gitu. Kita bisa pelajari dari situ. Kemudian hazard yang lain yaitu tingkat daya bakar material padat, coating, kontaminan, material buangan atau akumulasi debu di permukaan kerja yang dapat menyala jika didistribusikan dengan tidak. Debu ini juga berbahaya. Ya, ada namanya istilahnya dust explosion. Eh, biasanya sih ya organik, debu organik, gula ya. Hati-hati pabrik gula. Udah ada kejadian Pak di Imperial Sugar di Amerika. Karena akumulasi debu gulanya gitu demikian tinggi. Diperkirakan di situ ada spark dari bearingnya conveyor belt nyala itu. Habis itu satu pabrik gitu. Karena begitu getaran pertama gitu ya. Debu yang ada di atap, yang ada di bagian-bagian mesin kan getar tuh turun kan. Nah, udah begitu pertama itu diterimalah sama yang lain-lainnya tadi yang turun debu itu akhirnya merambat. Pabriknya habis. Dan mungkin juga pabrik pengolah jagung, ya, pabrik pengolah gandum. Itu makanan kita nggak mikir gitu ya kadang-kadang itu, tapi ada dust explosion-nya, akumulasi debu yang perlu dipahami potensi bahayanya di situ. Solvent ya atau larutan beracun, seluri, asam basa, air buangan, off gas, tenaga off gas-nya apa ya? Saya lupa tadi kemarin saya sempat lihat tapi saya lupa, sorry. Tenaga atau energi terkait dengan gagalnya infrastruktur pabrik akibat berat beban, ya, getaran atau korosi dari struktur baja pendukung pabrik. Ini juga perlu diperhatikan. Vibrasi biasanya. Beberapa kasus ada satu proses ya Pak, Bapak Ibu, yang menggunakan bahan kimia yang sangat korosif. Itu struktur baja pendukungnya Pak, I-beam, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. I-beam yang tebalnya itu kan Anda ngelihat ya coba kalau ke saya pernah ngelihat di stasiun MRT Klender, itu kan strukturnya kan juga I-beam ya. I-beam terus kasih semen-semen gitulah. Itu I-beam untuk stasiun gitu, stasiun ya, itu tebalnya saya ngelihat sampai tebal 5 senti loh I-beam-nya. Nah, ini kalau di pabrik yang struktur di atas itu bisa jadi ada kompresor, ada macam-macam berat kayak gitu kan. I-beam-nya itu lebih tebal dari itu. Dan saya pernah melihat satu kondisi di mana I-beam-nya itu korosinya sampai bolong. Tebalnya 3 cm, 4 cm loh. Sampai bolong gitu. Nah, kalau struktur I-beam sudah sampai bolong itu ngilanginnya kan nggak bisa dikerok. Itu harus pakai sandblasting, bahkan dipotong, diganti. Dan itu kalau nggak begitu kan itu suatu saat bisa fatik dan akhirnya rubuh. Nah, itu harus dipikirkan juga. Asphyxiation, ya, sesak nafas lah dari inert gas. Nah, inert gas yang umum itu adalah nitrogen, argon, CO, karbon dioksida ya, CO2. Nitrogen ini juga hati-hati, banyak sekali insiden orang terkait nitrogen. Nah, nitrogen ini ada satu kejadian yang saya pernah ceritakan sama teman saya. Dia yang mengalami sendiri, dia supervisor waktu itu. Adalah satu pabrik gitu ya. Di situ ada satu area yang pakai nitrogen di dalamnya. Nah, valve supply nitrogen yang ke dalam ruangan itu model valve-nya itu adalah fail open, ya. Nah, pada saat itu ada pekerjaan di situ, temannya anak buahnya dia, anak buahnya dia masuk ke situ. Terus tiba-tiba ada mati listrik, ya. Saya lupa mati listrik sehingga menyebabkan valve dari supply nitrogen yang desainnya fail open tadi, yang lagi ditutup karena ada fail energi, dia open. Nitrogennya masuk ke ruangan itu. Orang yang lagi kerja di situ, Bapak Ibu, dan teman saya tuh begitu tahu kejadian gitu, dia langsung naik sepeda lari gitu ya, nyariin dia di mana. Begitu ketemu masuk ke ruangannya itu, temannya itu sudah meninggal dengan tidur manis. Tasnya dipakai sebagai bantal, dia tidur, tidur bukan digeletak gedruk gitu ya, enggak, tidur manis ngantuk gitu. Itu nitrogen. Meninggal. Nah, terus argon, karbon dioksida. Karbon dioksida ini biasanya dipakai buat pemadam api. Biasanya kalau kontrol panel gitu ya. Nah, kontrol panel yang gede gitu tuh biasanya dikasih AC karena kontrol panel itu kan elektronik ya, dia nggak boleh lembab dan sebagainya. Dan di situ sistem pemadam apinya adalah karbon dioksida yang tercentralize. Orang nggak boleh masuk ke situ kecuali pakai work permit. Ya, ini beberapa inert gas yang bisa berbahaya yang perlu diidentifikasi pada saat nah, kita bisa tahu gas itu nitrogen, argon, sama karbon dioksida dari mana? Dari PSI dokumen, dari dokumen yang manual yang dikasih sama si supplier. Dari hazard analysis juga bisa seperti itu sebagainya. Laser, magnet, tenaga atau bentuk lain dari non-ionizing radiations yang digunakan pada proses manufacturing. Biological related proses material ini juga ada di coba. Saya pernah, cuma saya lupa ini apa ya biological related proses material ya. Ya anyway.
Oke. Terus PSI untuk proses. Itu tadi hazardnya ya. Tadi hazard, ada hazard reaksi kimia, kemudian hazard yang lain. Kemudian masuk PSI untuk proses. Itu bisa dilihat dari diagram alir. Proses flow diagram ya biasanya namanya. Terus ada proses kimianya, prosedur operasi, safety operating limits ya, batas maksimum, batas minimum, atau kadang-kadang juga nyebutnya safety operating conditions (SOC). Kemudian konsekuensi jika terjadi deviasi pada limit yang ditentukan, ya itu ada di situ dijelaskan semuanya. Penyimpanan maksimum yang diizinkan, ya. Nah ini contohnya sebelah kanan, dokumen PSI, ya. Nah, itemnya itu disebut levelnya apa, T100 itu nama komponennya, unitnya persen, safe upper limit sama safe lower limit itu dikasih keterangan seperti ini. Oke. Dan informasi ini, angka-angka ini, itu adanya di proses safety information yang nanti bisa di-convert dalam bentuk suatu prosedur. Prosedur operasi, misalkan sebuah reaktor gitu ya, itu akan di-convert dalam bentuk operasi, misalkan prosedur startup normal, prosedur operasi normal, prosedur shutdown normal, atau prosedur pada saat shutdown emergency itu bagaimana dan sebagainya. Itu disebut di dalam prosedurnya, dinyatakan seperti ini, dan data-data ini semua itu dapatnya dari manualnya si supplier reaktor tadi. Itulah dokumen PSI. Ya, dokumen desain basisnya. Right? Nah, terus proses desain basis. Itu adalah penjelasan proses, termasuk hazard reaksi kimia untuk semua proses dan operasi. Ya, proses kimianya bagaimana, keseimbangan energi dan materialnya bagaimana. Biasanya cukup detail ya. Kadang-kadang ya sampai benar-benar penjelasan kimianya di situ dijelaskan, dan perlu engineer kimia yang tahu lah berapa mol, berapa kilojoule per mol pelepasannya dan sebagainya. Ya, kemudian langkah proses ya. Nah, parameter proses untuk setiap langkah. Parameter proses untuk setiap langkah. Nah, kemudian ya ini sekali lagi parameter proses itu tadi yaitu tekanannya berapa, maksimum berapa, minimum berapa. Temperaturnya juga demikian. Flow ya misalnya ya. Kemudian batas setiap parameter ini tadi ya udah dijelaskan. Kemudian memahami hazardnya di proses desain basis itu bisa dipakai untuk memahami hazard yang ada di situ. Oke, sekarang yang terakhir equipment dan aset desain basis. Sekarang jam 10:30 ya, itu masih cukup insya Allah. Nah, kalau equipment dan aset desain basis, ini informasi yang digunakan untuk mendesain dan memfabrikasi suatu fasilitas. Drawing lah, ya. Gampangnya drawing. Ya, spesifikasi desain dokumen PSI. Nah, di sini juga nanti di equipment design basis ini itu ada list daftar yang namanya proses safety critical equipment. Kemudian di equipment dan aset desain basis ini itu dijelaskan ngelasnya pakai standarnya apa, ya, kodenya apa, kemudian pakai besinya, bahannya apa, kodenya apa, dan sebagainya. Ya, istilahnya itu namanya RAGA Gap. Ya, RAGA Gap itu kepanjangannya Recognize and Generally Accepted Good Engineering Practices. Nanti ada di belakang. Ya, itu adalah ya kode-kode itu tadi, API, ASME, apalagi ya. Kalau di Indonesia OSHA itu bisa dianggap sebagai RAGA Gap. Tapi kalau di Amerika yang namanya OSHA itu adalah law, hukum. Ya, NFPA di Indonesia bisa dianggap sebagai RAGA Gap, tapi kalau di Amerika itu adalah hukum. Ya, kemudian equipment dan aset desain basis ini apa saja? Dokumen semua peralatan proses yang termaktub dalam program PSM. Dan itu harus disimpan. Contoh, drawingnya pressure vessel, tangki drawingnya bagaimana, pakai standarnya API berapa ya tangki, saya lupa deh, pokoknya adalah kan tangki gitu. Pompa, instrumennya bagaimana ya. Kemudian mesin pembangkit energi, misalkan diesel atau turbinnya itu bagaimana gitu. Termasuk boiler, pemanas, ya heat transfernya itu drawingnya bagaimana dan sebagainya. Itu dokumen itu harus disimpan, harus ada. Kemudian, nah ini kemudian dokumen semua peralatan yang proses. Kalau ini tadi ya, yang termaktub dalam proses PSM. Nah kalau ini yang termasuk dalam proses PSM dan termasuk peralatan untuk mengontrol containment. Oke. Nah, containment itu ada dua, ada primary containment sama ada secondary containment. Kalau misalkan di tank farm, ya primary containment-nya itu adalah tangki itu, gitu. First containment-nya lah ya primary containment. Secondary containment-nya itu adalah dike, ban wall. Nah, semua peralatan untuk mengontrol containment itu masuknya ke dalam PSM, baik itu untuk mengontrol primary containment ataupun untuk mengontrol secondary containment. Jadi untuk mengontrol primary containment si tangki itu sendiri itu adalah peralatan critical. Dike secondary containment ban wall itu juga masuknya ke dalam critical equipment. Ya, termasuk juga corrosion protection, ya, relief valve sama rupture disc, vent, scrubbers, flares,
check valves ya, excess flow valve, Bapak familiar lah ya dengan istilah ini ya, check valve itu kan supaya alirannya nggak balik. Excess flow valve itu kan valve supaya tidak terjadi excess flow gitu, dia nanti biasa terkonek dengan interlock nutup. Surge sama overflow tanks ya, itu. Kemudian dokumen semua peralatan proses termaktub dalam program PSM seperti misalkan untuk pemeliharaan, servis dan diagram operasi. Diulang lagi nih tadi batas operasi, temperatur, tekanan, aliran maksimum dan minimum. Kemudian batas operasi yang diharapkan berapa, dan kemudian dalam equipment dan aset desain basis itu ada prinsip Praga Gap yang harus dipegang, kode-kode sama standar apa yang dipakai ya. Itu Praga Gap itu artinya itu yang huruf merah itu semua. A-nya N ya, lupa N, Generally Accepted Good Engineering Practices. Misalkan oleh organisasi profesional, ASME, API, ANSI, IEC. Kemudian juga standar yang dibuat oleh si pembuat peralatan ya, OEM, Original Equipment Manufacturer, peraturan internasional dan nasional ya, itu bisa dipakai ISO lah ya, kalau nasional SNI misalnya. Kemudian proses industry practice, kayak ini Praga Gap ya tadi ya. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang equipment dan aset desain basis, itu ada satu masalah yang biasanya dihadapi kalau ada suatu fasilitas atau pabrik yang sudah tua gitu. Saya pernah gini Pak, saya ngasih workshop insiden investigasi gitu ya 2 hari. Hari kedua Pak GM-nya hadir. Nah, saya jelaskan kalau insiden terkait proses itu harus ditemukan root cause-nya. Dan untuk bisa mendapatkan root cause-nya itu, kita udah nggak bisa lepas dari yang namanya proses safety information document. Drawing PNID, kemudian ya, equipment design basisnya, proses desain basisnya. Lalu Pak GM-nya nanya gini ke saya, Pak, saya juga quite surprise itu. Dan agak khawatir juga sih ya fasilitas sebesar itu. Pak GM-nya bertanya gini, Pak Broto, gimana kalau dokumen kita nggak up to date gitu? Wah, itu suatu challenge banget ya. Memang fasilitasnya sudah tua. Mungkin nanti saya bisa sharing sedikit lah nanti di belakang kalau kejadian kayak gitu. Ya, masalahnya itu biasanya file tidak update setelah modifikasi peralatan. Ya, yang namanya mengimplementasikan management of change karena suatu modifikasi peralatan itu perlu disiplin. Benar-benar orang di bawah itu tahu kalau ada change itu harus management of change. Prosesnya harus diikuti gitu. Dan ini banyak sekali manajemen of change itu nggak diperhatikan Pak di Pak Bu ya di banyak pabrik ya, sehingga mereka change ya udah change aja gitu, nggak terregister. Akhirnya begitu dilakukan hanya seperti itu, drawingnya lupa diupdate, alatnya yang sudah seharusnya dicabut nggak dicabut gitu. Jadi agak akhirnya setelah beroperasi cukup lama, begitu nanti perlu dilakukan sesuatu, loh kok ini beda sama gambar? Wah, itu. Itulah manajemen of change, salah satu elemen PSM ya. Dia juga harus diimplementasikan dengan baik supaya kalau ada perubahan dokumen PSI itu benar-benar terupdate. File hilang, ya. Modifikasi proses desain basis suatu peralatan telah dilakukan tanpa perhitungan yang terdokumentasi. Perhitungannya ditulis di kertas biasa pakai tangan, nggak tertulis dalam suatu proses dokumen yang terdokumentasi secara formal dan terstruktur, dan itu masuk dalam dokumen management of change misalnya. Ya, itu juga salah satu isu yang banyak sekali kejadian. Batas tingkat korosi yang diizinkan terlewati, ya. Modifikasi peralatan dilakukan tanpa dokumen kesesuaian dengan code dan standar. Nah, ini sekali lagi juga isu-isu masalah change, modifikasi. Modifikasi peralatan itu kan ada yang namanya re-rating, ya. Ada yang namanya yang ngerubah gitu. Kalau re-rating itu ngerubah misalkan peralatannya sudah tua gitu ya. Tadinya pressure-nya pakai pressure operating pressure-nya misalkan 100 PSIG karena sudah tua diturunkan. Jadi 95 PSIG misalnya. Nah, itu ada modifikasi di situ. Right? Nah, tadi kita bicara equipment dan aset desain basis, ya. Nah, equipment sama aset desain basis ini kalau kita mau lebih perdalam lagi itu namanya adalah equipment dan equipment dan aset critical equipment lah gitu ya. PSM critical equipment and asset gitu. What is this? Gitu kan. Pertanyaannya gitu kan. Sebenarnya simpel aja. Yang namanya PSM critical equipment itu pemahamannya gini, Pak. Ini ada definisinya Anda bisa baca di sini. Intinya adalah suatu komponen, peralatan atau sistem, ya, yang kalau dia gagal beroperasi, dia akan menyebabkan katastrofis insiden. Dia bisa menyebabkan ledakan seperti api, gas beracun, rilis dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan kematian atau cacat tetap. Cacat tetap itu bahasanya itu kalau bahasa Inggrisnya irreversible health effect, ya, terhadap kesehatan, kemudian menimbulkan kerusakan properti yang besar, dan kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah. Nah, beberapa contoh PSM critical equipment. Jadi PSM critical equipment itu gini Pak, gampangnya ya.
cara menentukannya itu ada yang diresepkan, dia sudah PSM critical equipment. Tapi ada yang cara menentukannya itu dengan PHA, hazard analysis. Ya. Ini contohnya lah, beberapa peralatan yang mengolah bahan berbahaya, yaitu contoh beberapa PSM critical equipment, itu vessel bertekanan. Kemudian vessel proses reaktor lah ya. Dan kemudian tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan ini tergantung ya, tangki penyimpanan kalau tangki penyimpanan air ya tentu enggak lah ya. Tapi kalau tangki penyimpanan air buat pemadam api, ya gitu. Tapi kalau tangki penyimpanan air buat toilet ya enggak gitu. Tangki penyimpanan air buat sistem pendingin reaktor, ya. Gitu kan. So, jadi tergantung dari hasil analisisnya. Kemudian peralatan proses dan pipa ya. Pompa dan kompresor, instrumen dan jalur kabelnya. Nah, ini contoh critical equipment yang lain ya. Itu untuk membantu memastikan sistem containment bekerja dengan baik dalam operasi normal dan dapat jika tidak berfungsi, dua kali, dan jika tidak berfungsi menimbulkan masalah pada proses safety yang besar. Contoh, cathodic protection. Cathodic protection ini adalah untuk melindungi karat, terutama untuk pipa yang disimpan atau fasilitas yang disimpan di bawah tanah. Ya, biasanya pipa gas. Mungkin kalau ada pipa fire hydrant, mungkin ada baiknya juga dipikirkan ya, yang dikubur di bawah gitu ya, perlu pakai cathodic protection. RV relief valve sama RD relief device, pressure safety valve ya, pressure relief valve, pressure safety valve ya. RV sama RD itu adalah biasanya kalau di sebuah pipa atau tangki, dia adalah suatu tools yang dipakai buat ya mohon maaf ya, buat kentut gitu. Kalau perut kita kembung, ya Pak, nggak dirilis kan nggak enak, Bro. Tapi begitu perut kita kembung terus mohon maaf, duduk kita agak miring dikit terus gitu ya, kan lega enak perut. Sama pipa juga gitu, Pak. Ya, kalau dia sudah over pressure, entah penyebabnya karena temperatur yang naik atau mungkin misalkan ada masalah di downstream, ada masalah di upstream dari pipa itu, atau misalnya pressure vessels gitu ya, itu harus ada satu titik yang harus ada satu tempat buat dia ngepop. Itu RV sama RD. Itu critical equipment karena kalau dia nggak ngepop itu bisa pecah itu tangki. Sistem support pipa, ya struktur baja. Struktur baja misalnya pipanya nyebrang jalan, pipanya di struktur pabrik itu kan banyak struktur pipa. Itu juga harus diperhatikan. Nggak boleh korosi. Harus ada corrosion prevention programnya. Venting, scrubber, sistem flare, heat transfer. Ya ini juga heat transfer. Heat transfer itu nggak boleh flow-nya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kalau flow-nya terlalu tinggi itu biasanya nanti temperaturnya nggak akan tercapai. Tapi kalau flow-nya terlalu rendah, nanti minyak heat transfernya itu bisa mengalami oksidasi. Dan kalau oksidasinya ini terkena pada satu titik di dalam heat transfernya itu tadi, di dalam pemanasnya itu bisa pecah dan akhirnya bisa menimbulkan ledakan. Karena heat transfer ini kadang-kadang dipanasinnya pakai api yang sebenarnya gas. Check valves, excess flow valves. Ya, ini beberapa containment control yang dimasukkan ke dalam critical equipment. Shutdown control, ya, itu peralatan untuk shutdown, ya, sensor, logic solver, final control element, sama hardware yang terkait safety instrumented system (SIS) untuk interlock. Interlock ini sistemnya, interlock ini contohnya gampang Pak, yang bapak-bapak dan ibu-ibu itu di rumah ada kok sistem interlock. Anda tahu setrika ya? Nah setrika, coba aja, suatu saat kan ada suara tek gitu kan, itu temperaturnya udah mencapai temperatur yang sangat panas, sehingga dia nggak nambah lagi temperaturnya. Tapi begitu nanti turun, dia akan nyala lagi, tek, manasin lagi. Itu interlock. Interlock yang lain contohnya adalah mesin cuci. Pada saat Anda nyuci muter, begitu Anda buka, mati itu putarannya. Itu interlock. Gitu. Sama Pak, di pabrik itu juga ada kayak gitu. Ya. Kalau misalkan ada satu tangki sudah mau penuh, itu biasanya ada high alarm. Kalau high alarm sudah tersentuh bunyi, ya itu kalau di tempat kami dulu udah masuk kategorinya near miss. Kalau udah bunyi alarmnya, itu operator harus melakukan suatu aksi. Dan nanti di atasnya itu ada high alarm. Kalau high alarm itu tersentuh, dia akan connect ke interlock, matiin pompa. Sehingga nggak terjadi overfill. Kemudian manual emergency shutdown system, yang manual safety shut off itu juga itu bagian dari critical equipment manual yang dipencet di control room itu loh. Itu tombol. Fire isolation valves, ya, safety alarm sama kontrol terkait yang memerlukan tindakan operator. Kemudian ada control release system, yaitu peralatan atau sistem operasi yang terkait untuk mengelola terlepasnya bahan kimia berbahaya, flare, ya, flare header systems. Dan di flare ini sering sekali terjadi di istilahnya yang orang-orang suka ngomong tuh liquid carry over gitu. Waduh, itu kalau udah kejadian tuh nyalanya flare tuh ngeri banget itu. Ada beberapa kasus ya. Itu juga bisa kategori yang miss. Scrubbing system, thermal oxidizer, surge sama overflow tanks. Safety monitoring sama emergency communication system ya. Emergency communication system. Gas sama smoke monitoring system ya, gas detektor lah di lapangan. Sistem deteksi kebocoran pipa dan tangki. Ini masuk ke dalam critical equipment. Alarm emergency. Kalau alarm makan siang enggak lah ya. Kalau alarm emergency itu, kalau api kadang-kadang kalau gas beracun itu kan bunyinya beda-beda gitu kan. Harus evakuasi ya. Harus evakuasi nanti bunyinya gimana, mungkin panjang itu udah siap-siap evakuasi semua. Itu alarm itu harus dijaga, harus bisa berfungsi. Karena kalau misalkan ada kejadian dia nggak berfungsi, orang-orang nggak tahu ada kejadian. Sistem radio dan telepon emergency ini juga ya perlu merupakan salah satu critical equipment. Active mitigation system ya.
Ini memerlukan suatu aktivasi untuk mengurangi atau meminimalkan potensi terlepasnya bahan atau proses berbahaya yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, dan pencemaran. Ya. Fire protection system, ya, termasuk sprinkler, deluge system. Deluge system itu, jadi kalau di suatu fasilitas dipasangin deluge systemnya ini nyala, itu fasilitas itu tuh kayak dihujani air gitu, gitu. Ya, itu deluge system. Fire water supply, pompanya, ya, pompa pemadam apinya, ya, misalnya. Kemudian explosion suppression system, biasanya explosion suppression system apa ya? Anu kali ya, contohnya kayak apa? Blast wall, tembok tahan api. Bukan tahan api, tembok tahan ledakan. Gitu. Terus ada fire door. Ya. Fire door ini tembok apa? Di pintu yang tahan api. Kalau blast wall, tembok yang tahan ledakan. Kemudian tadi ini active mitigation system, masih sama ya. Misalkan secondary containment, ya, dikes, sumps, process sewer, waste collection system, jacketed piping system, ya, firewalls, kemudian klasifikasi listrik, lampu, dan static protection ini juga masuk ke dalam critical equipment. Jadi kalau di pabrik itu kan klasifikasinya beda, ya, nggak kayak di rumah. Lampunya juga static protectionnya itu bagaimana. Sistem service dan utility, ya. Ini service dan utility ini adalah yang mensupport ibaratnya, tapi sebenarnya nggak mensupport juga. Ini itu bagian dari proses ya. Power plant-nya, ya, supply uap, supply nitrogen, ya ini contohnya ini. Misalkan supply nitrogen untuk inerting, ya. Kemudian ada instrumen air supply, udara yang mensuplai kebutuhan udara bertekanan ke seluruh pabrik, ya. Kompresor, ada ya pokoknya udara bertekanan lah untuk proses atau untuk workshop. Kemudian ada backup power system UPS, ya, untuk PSM critical control. UPS ini juga penting, Bapak Ibu. Biasanya tuh misalkan contohnya ada ya misalnya kayak di station gas gitu. Station gas itu kan ada instrumennya, dan instrumennya itu di backup sama UPS, ada beberapa tumpukan aki gitu ya. Di situ yang diatur dia jadi UPS. Itu setiap aki itu harus dicek secara rutin. Tegangannya berapa hari ini, kemudian saya lupa ya berapa frekuensinya, apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, tergantung criticality-nya kali ya. Itu harus dicek. Tegangannya nggak boleh kurang dari berapa volt gitu. Kalau kurang udah ganti ya, UPS. Diesel generator ini juga ya, untuk PSM critical equipment yang harus terus beroperasi karena dia akan menyuplai listrik. Biasanya UPS sama diesel generator ini saling menunjang. Kalau begitu listrik mati yang masuk UPS, tapi kemudian berapa detik kemudian genset baru masuk. Karena genset ini bisa lebih terkontrol, lebih stabil. Kalau UPS kan baterai lama-lama habis. Kalau genset ini kan ada dieselnya, itu bisa disuplai. Kemudian baterai untuk sistem komunikasi. Proses safety information harus didokumentasikan, ya, dijaga dan dipelihara. Kalau ada update, ada perubahan, harus dirubah secara formal dan terstruktur dengan proses management of change. Harus dikomunikasikan kepada pekerja yang memerlukan, ya. Nanti saya jelaskan elemen-elemen lainnya apa saja. Ini termasuk di bagian bawah ini, komunikasikan kepada pekerja yang memerlukan. Dan siapa yang bertanggung jawab PSI? Setiap orang, termasuk karyawan, gitu ya. Soal ini saya tunjuk Anda gitu ya. Ini karena kita semua lah, orang operation, orang maintenance, orang engineering, orang gudang, ya, manajer lini, bahkan sampai orang procurement, itu yang bertanggung jawab terhadap PSI. Mungkin roles-nya berbeda-beda, ya. Manajemen ini tanggung jawabnya apa? Pertama, ini manajemen ini ya, ini tanggung jawab, kita bicara tanggung jawab orang, ya. Nah, sekarang manajemen ini. Kalau kita bicara definisi manajemen ini itu adalah mulai dari Pak Presdir yang paling bos atas sampai biasanya level supervisor, ya. Foreman ke karyawan itu kategorinya karyawan. Biasanya seperti itu, tergantung Anda mendefinisikan lah ya. Tapi yang namanya manajemen ini itu adalah dari supervisor ke atas sampai top management. Tanggung jawabnya apa? Mengimplementasikan standar PSI tentu dengan peran masing-masing ya. Kalau nggak mungkin lah Pak Direksi sampai detail-detail. Pak Direksi itu make sure budgetnya ada ya, management of change dijalanin, orangnya kompeten dan sebagainya. High level. Tapi kalau misalkan udah sampai Pak Supervisor atau Pak sampai misalkan superintendent gitu ya, dia harus memastikan benar-benar anak buahnya misalkan kompetensinya gini, anak buahnya ngerti nyimpen dokumennya di mana dan sebagainya. Membantu memastikan setiap personil mengikuti persyaratan yang tertera pada standar. Capital project. PSI ini harus dimulai pada saat capital project. Ya, pada saat mulai ada beberapa membagi menjadi 5 step gitu ya. Ada namanya aduh saya lupa istilahnya. Tapi pokoknya front end loading ya istilahnya FEL. Ada front end loading ada yang 0 ya. Tapi biasanya front end loading 1, 2, 3, kemudian masa construction dan yang terakhir adalah operation. Nah, mulai pada saat front end loading yang lebih detail sih biasanya pada saat front end loading 3 itu adalah mulai drawing tuh, desain. Itu harus sudah dipikirin. Ya, PSI ini gitu.
pakai teknologinya seperti apa. Ya, mengembangkan sistem terdokumentasi yang baik untuk informasi equipment design basis sebelum tahap mechanical completion project. Kemudian siapa, perannya supply dan penerimaan barang. Ini tadi masih peran ya. Yang pertama, dia harus mengidentifikasi kontraktor, vendor ya. Kalau dulu di tempat saya di DuPont, kita tuh ada prosedur untuk memilih vendor gasket. Kita ada prosedur untuk memilih vendor pipa. Nah, itu gimana? Ada. Kita punya prosedurnya masing-masing. Ya tebelnya cuma 2 lembar, 3 lembar, tapi ada prosedurnya. Kalau supplier gasket itu harus persyaratannya apa? Ada gitu kan. Kemudian dapatkan dokumen penting PSM dan kontraktor, pastikan dokumen itu diterima ya, dan kemudian menyampaikan dokumen PSM kepada personil yang sesuai. Kontraktor ya, kewajibannya apa? Menyediakan dokumen PSM penting seperti yang ditentukan dalam spesifikasi, right? Karena itu pada saat pembelian kontraktor itu harus ada namanya kontraktor safety management system supaya kontraktor yang kita pilih itu benar-benar capable. Right? Karyawan harus mengetahui bagaimana mengakses informasi penting terkait pekerjaannya. Jika Anda mengelola material atau proses berbahaya PSM terkait, ya Anda harus mengetahui bagaimana dokumen PSI terkait pekerjaan Anda, dan Anda harus mengetahui di mana dokumen PSM dan bagaimana menggunakannya. Ya, contohnya aja, Anda mau mereparasi reaktor gitu ya, atau Anda mau mereparasi misalkan contohnya anu lah, ya ini aplikatif di lapangan ya, grinding mill dari semen mill ya, gede diameter 5 meter, itu di dalamnya itu ada bola-bola besi yang membuat apa, proses dari kiln semen dihaluskan sehingga jadi produk, kemudian tambahin aditif sehingga jadi produk semen. Nah, misalkan mau me-repair itu kan gede, ada motornya, jadi orang harus tahu, "Nih gimana nih matiin motornya, gimana lockout take out-nya." Nah, orang bisa tahu itu adalah dari drawing. Sehingga nanti si supervisor, sama si kontraktor, supervisor dan kontraktor itu harus tahu drawing-nya untuk semen mill itu, motornya di mana, kemudian kontrol panelnya yang di-lock itu di mana. Nah, itu contohnya. Ya, si PSI dan PSM elemen lainnya, ya, PSI dengan 13 PSM lainnya itu saling interdependent, nggak terpisah. PSI merupakan tulang punggung, ya, karena itu PSI itu harus akurat, lengkap, dan informasinya dapat diakses. Kalau drawing misalkan PNID tidak up to date, HAZOP percuma, gitu. Percuma dilakukan HAZOP. Ya, karena itu PSI itu harus up to date, Pak. Terutama kalau kita mau melakukan studi HAZOPS ya. Kalau HAZIP masih oke lah. Ya, keterkaitan dengan 14 PSM lainnya ya, ini seperti ini. Misalkan dalam proses safety management standar, dalam proses hazard analisis, tadi barusan saya jelaskan. Proses hazard analisis ini ada tekniknya tuh macam-macam. Ada yang what if, ya, ada stepnya lah ya. Ada stepnya. Pertama hazard identification dulu. Pertama bentuk tim, lalu kumpulkan dokumen, lalu identifikasi hazard. Ya, untuk mengidentifikasi hazard ini kan dari dokumen PSI. Lalu nanti ada hazard evaluation. Hazard evaluation itu ada what if, ada HAZOP, ada LOPA, ada FMEA, ya, kemudian ada quantitative analysis. Nah, biasanya yang umum dipakai itu adalah what if sama HAZOP. Ya, kalau HAZOP itu ngikutin jalur pipa, Pak. HAZOP itu ditemukan oleh seseorang bernama Trevor Letts. Dia pernah bekerja di ICI. Ya, dia masuk analisanya itu dari deviasi. Jangan bingung ya. Nanti itu perlu sendiri lagi. Ya, HAZOP betul ya. Nah, HAZOP itu masuknya dari ini dia ngikutin jalur pipa. Kalau jalur pipanya tidak up to date, PSI-nya tidak up to date, studi hasil HAZOP-nya itu tidak akan relevan. Gitu. Management of change, ya. Mau dirubah. Untuk sebelum merubah suatu equipment kan kita harus tahu dalam equipment itu kayak apa. Apanya sih mau dirubah supaya orang punya pemahaman tentang equipment tersebut, drawing-nya. Pre-startup safety review, ya. Kemudian emergency planning and response, ini juga layout pabrik itu bagaimana, titik-titik mana aja yang bisa terjadi blasting. Nah, kalau terjadi blasting di sini efeknya kayak apa, kemudian emergency response nanti larinya lewat mana. Itu emergency response planning and keterkaitan dengan PSI, ya. Kemudian training dan performance. Training dan performance setelah diketahui hazard, kan PSI itu kan ada hazard of material, proses desain basis, sama equipment desain basis. Nah, 3 ini kan bisa dipakai buat material training untuk para karyawan yang bekerja di situ. Dikasih tahu, di sini ada potensi bahayanya ini loh, di sini tekanan gasnya sekian loh, temperaturnya sekian loh, kamu harus hati-hati, kamu melakukan ini harus begini loh prosesnya, gitu. Ya. Kemudian prosedur operasi, ya, juga sama prosedur operasi ini, saya ambil contoh ya, Pak ya. Jadi waktu itu saya melihat ke sebuah pabrik, dia bikin aluminium cetak, sorry, waktu itu dicetak aluminium kalau nggak, ya benar, aluminium, bikin bodi motor. Ya, bodi motor, bodi yang dari aluminium gitu. Dia ada mesin press ya. Mesin pressnya itu pakai hidrolik ya, dan suatu hari terjadi kebakaran di mesin press itu karena mesin pressnya itu begitu habis ngepres, material yang dipres jatuh. Dan jatuh ya ada minyak apa di bawahnya nyala gitu ya. Alhamdulillah sempat dipadamkan. Terus waktu saya tanya tentang berbagai macam investigasinya memang nggak dalam sih. Nah, saya suspek itu kualitas oli dari si itunya, hidroliknya itu.
Mungkin olinya itu ada foaming, ya. Oli hidrolik itu kan nggak boleh foaming. Foaming itu kan kalau ada udara dia compressible. Sementara oli itu seharusnya incompressible, ya. Sehingga terjadi kayak jerk gitu lah. Dan karena ada dorongan mendadak itu karena compressible tadi, jatuhlah si material tadi. Terus saya kejar lagi, "Pak, Bapak gimana sih cara flushing olinya?" Dia nggak ngerti, Pak, cara flushing olinya. Terus saya tanya lagi, "Pak, saya boleh dong lihat dokumen PSI mesin itu, manualnya?" Terus saya cek di situ, saya lihat di daftar isinya, "Pak, ini ada loh Pak cara ganti olinya yang bener di dokumen ini ada," gitu. Gitu, sampai ganti oli, Pak, ya. Itu ada ditulis di dalam manual book, di dalam PSI dokumen, gitu. Terus saya kasih tahu mereka, "Waduh Pak, kita nggak tahu Pak, di sini kalau ada," gitu, dia bilang gitu. "Ini Pak ada, Bapak bisa jadikan itu jadi prosedur, ya. Jadikan itu sebagai prosedur untuk ganti oli," gitu. Itu contohnya. So, jadi bikin prosedur, itu benar domain PSI. Prosedur bongkar alat, prosedur melakukan untuk bikin job safety analysis, ya, untuk bongkar suatu peralatan, itu ngelihatnya juga salah satunya dokumen-dokumen PSI itu harus jadi reference. Kontraktor safety, ya, termasuk incident investigation juga, ya. Jadi ya bisa tahu kira-kira alat mana sih yang fail berdasarkan dari drawing-nya. Yang tadi saya juga sudah tunjukkan case BP Texas tadi. Kemudian audit, ya, juga. Kemudian mechanical integrity program. Nah, ini penting sekali nih. Mechanical integrity program karena mechanical integrity program ini harus pertama harus dijelaskan dulu konsepnya, pendahuluannya lah gitu ya. Terus kedua, critical equipment-nya itu harus diidentifikasikan. Nah, bisa mengidentifikasi critical equipment itu dari PSI. Itu slide saya yang terakhir, Pak. Oke, Pak Monggo. Broto. Mudah-mudahan ketangkep ya mapping-nya ya. Ya. Kalau materi yang luar biasa yang dibawakan oleh Pak Broto tadi, teman-teman bisa miliki. Berikut juga dengan sertifikatnya. Jadi sekali lagi, event ini gratis, tidak berbayar. Tapi jika teman-teman ingin materi yang dipaparkan tadi dan ingin sertifikat, teman-teman tinggal scan aja barcode-nya, nanti akan terhubung dengan Bu Siva dan bisa mendaftar ke sana untuk memiliki materi ini dan sertifikatnya. Ya, jangan salah menuliskan namanya untuk di sertifikat. Namun ada biaya investasinya sebesar $150.000 Pak ya. 150.000, wah kecil sekali ya, $150.000 ya. Nah ini juga teman-teman tolong scan juga, kita ingin melakukan evaluasi terkait dengan webinar yang kita lakukan. Kalau ada kekurangan-kekurangan tolong dikasih feedback-nya, tolong di scan terlebih dahulu dan diisi jawabannya. Kami butuh jawaban dari teman-teman agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya, khususnya di webinar-webinar yang kami lakukan ya. Itu Pak Broto, jadi terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman di siang hari ini. Saya yakin belum semua terjawab terpuaskan, namun kita coba buka komunikasi nanti. Tadi nomor Pak Broto di slide awal sudah ada, tapi kalau mau diinfokan lagi boleh ya Pak Broto ya? Boleh. Broto bisa chat Pak di chat. Oke. Nomor Baik. handphone Pak Broto, sehingga teman-teman yang belum puas dengan jawaban-jawaban tadi bisa berkomunikasi langsung ke Pak Broto ya. Terutama Pak Febi mungkin nanti kalau ingin menindaklanjuti pengen di asesmen, jangan ragu-ragu Pak Febi, Pak Broto siap untuk melakukan asesmen PSM khususnya ya. Udah di chat ya Pak? Itu nomor telepon Pak Broto. Oke. Nah, ini acara yang kita tunggu-tunggu Pak Broto ya. Sebelum azan tolong buka kameranya ya. Kita foto bersama. Ya, ini saya lihat ada yang pakai masker, apa masih masuk kantor hari ini? Sepertinya udah enggak ya. Oke, kita foto dulu, tolong dibuka dulu. Pak Alvino masih pakai masker ya, berarti masih di kantor ya Pak ya, luar biasa. Pak Yan juga nih, masih di kantor, luar biasa. Oke, kita buka kamera. Oke, kasih senyum yang terbaiknya, Oke, saya hitung dulu 1, 2, 3, ya tahan sebentar. Oke, sekarang kasih jempol buat Pak Broto, kasih jempol. Ya, kasih jempol buat Pak Broto. Ya, sekali lagi tolong tahan dulu sebentar. Saya hitung dulu ya. Kasih jempolnya 1, 2, 3, tahan. Satu lagi layar kedua ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Broto. Kita kasih aplaus buat Pak Broto yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua telah mengikuti webinar NQA di pagi hari sampai siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.